Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan untuk prediksi soal tes tulis PPS atau CAT FAT 4, di mana tes tulis ini kemungkinan akan dilakukan secara tulis manual ataupun juga secara CAT, tergantung dari kesiapan dari KPU Kabupaten wilayah setempat. Karena mungkin untuk PPS ini kan banyak sekali ya, karena untuk pemilihannya itu melebihi ratusan ribu, jadi akan pasti banyak peserta yang ikut berpartisipasi. Nah, langsung saja teman-teman ya, dimana kali ini materi yang akan disajikan dari sini itu udah level 4 ya ini teman-teman. Yang pertama adalah kepemiluan PKPU tahun 2017, yang kedua wawasan kebangsaan PKN, ini berdasarkan pengalaman ikut tes PPK ya. Kemudian ketiga tes kompetisi umum matematika. Oke, langsung saja ya. Menurut pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 87 Undang-Undang Nomor 8, jumlah pemilih untuk pemilu dan pemilihan di setiap TPS ditetapkan paling banyak A. 300 dan 250 orang, B. 500 dan 300, C. 300 dan 500, D. 500 dan 800, E. 800 dan 500. Jawabannya adalah D ya. 500 dan 800 orang. Terhadap ketidakkonsistenan KPPS dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, maka tindakan pengawas TPS: A. Meminta KPPS mencatat sebagai kejadian khusus, B. Meminta salinan berita acara penghitungan suara, C. Mengusulkan penghitungan suara ulang, D. Mengusulkan pemungutan suara ulang, E. Mengusulkan pemilihan lanjutan. Maka jawabannya adalah C. Mengusulkan penghitungan suara ulang. Laporan pelanggaran pemilihan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, kecuali A. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, B. Pelanggaran administrasi pemilihan, C. Sengketa pemilihan, D. Tindak pidana pemilihan, E. Perselisihan hasil pemilihan. Maka yang bukan pelanggaran adalah E ya, perselisihan hasil pemilihan. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan Panwaslu Luar Negeri merupakan lembaga pengawasan pemilu yang bersifat A. Permanen, B. Ad hoc, C. Tetap, D. Tahunan, E. Ad interim. Jawabannya adalah A ya, permanen. Selanjutnya, daftar pemilih sementara atau disingkat DPS disusun paling lambat titik-titik sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih. A. 1 bulan, B. 2 bulan, C. 3 bulan, D. 4 bulan, E. 5 bulan. Maka jawabannya adalah A. 1 bulan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam titik-titik. A. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua, B. alinea ketiga, C. alinea keempat, D. batang tubuh UUD 1945, E. TAP MPR. Jawabannya yang tepat adalah C ya, pembukaan alinea keempat. TPS hasil perbaikan diumumkan oleh PPS selama A. 7 hari, B. 10 hari, C. 14 hari, D. 15 hari, E. 20 hari. Jawabannya adalah, jawabannya mana ya? Oh, jawabannya C teman-teman ya. Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui A. Pertemuan terbatas, B. Pertemuan tatap muka, C. Pemasangan alat peraga, D. Rapat umum, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, sepotong kayu dengan panjang 4 meter beratnya 18 ons. Berapa meter panjang kayu yang mempunyai berat 3,15 kg? Nah, ini merupakan pertanyaan matematika dasar ya teman-teman. Jadi ini harus dipahami. Pembahasan jawabannya A. 6 meter, B. 6,5, C. 7, D. 7,5, E. 7,75. Pembahasannya teman-teman jawabannya C. Nah, di sini ada pembahasannya, silahkan screenshot aja ya sama teman-teman, nanti pelajari ini. Sudah saya tulis sama pembahasannya. Oke, lanjut aja teman-teman ya.
Paham atau pandangan masyarakat yang merendahkan kebudayaan masyarakat lain dan mengagungkan kebudayaannya sendiri adalah A. Etnosentrisme, B. Nasionalisme, C. Chauvinisme, D. Patriotisme, E. Fanatisme. Jawabannya adalah A. Etnosentrisme. Selanjutnya, kitab peninggalan Kerajaan Majapahit yang memuat ungkapan Bhinneka Tunggal Ika adalah kitab Sutasoma yang dikarang oleh A. Empu Sendok, B. Empu Tantular, C. Empu Gandring, D. Empu Sugriwa, E. Empu Wasesa. Jawabannya adalah B. Oleh Empu Tantular. Selanjutnya, setelah melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara, maka kegiatan selanjutnya dilakukan PPS adalah A. Mengumumkan daftar pemilih tetap, B. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK, C. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara, D. Mengangkat tugas pemutakhiran data pemilih, E. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara. Jawabannya adalah C. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara atau disingkat DPS. Perbandingan uang suci dan murni adalah 3:7. Jika uang murni Rp210.000, maka berapakah selisih uang keduanya? A. 90.000, B. 190, C. 120, D. 130, E. 150. Ini adalah jawaban dan pembahasan. Jawabannya adalah C. Silakan teman-teman pelajari ya. Sekian itu aja ini jawabannya, karena saya yakin soal TU matematika pasti muncul walaupun hanya beberapa soal. Semoga bermanfaat. Daftar penduduk potensial pemilih atau DP4 diperoleh dari A. Dinas Komplain Safir, B. Dinas Tenaga Kerja, C. Badan Pusat Statistik, D. Disduk Capil, E. Data penduduk provinsi. Jawabannya adalah D. Dari Disduk Capil. Selanjutnya, berapa lama masa tenang berlangsung dalam kampanye? A. 10 hari sebelum hari pemungutan suara, B. 7 hari, C. 5 hari, D. 3 hari, E. 1 hari. Jawabannya adalah D. 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi sudah tenang banget ya. Gak ada lagi kampanye belusukan atau kemana-mana ya. Selanjutnya, hakikat otonomi daerah adalah A. Pemekaran wilayah, B. Kepala daerah lebih diberdayakan, C. Mengurangi beban pemerintah pusat, D. Partisipasi aktif masyarakat, E. Membangun daerah tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Jawabannya adalah C. Mengurangi beban pemerintah pusat. Berapa jumlah surat suara di setiap TPS pada pemilihan umum? A. Sejumlah daftar pemilih tetap, B. Sejumlah daftar pemilih di setiap RT dan RW, C. Sejumlah surat suara pada pemilu sebelumnya, D. Sejumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, E. Sejumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Jawabannya adalah D ya. Ingat-ingat. Apa singkatan dari PKPU? Ada yang tahu? A. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, B. Perubahan kompetisi keputusan pemilihan umum, C. Peraturan khusus perundang-undangan, D. Perubahan khusus perundang-undangan, E. Penambahan keputusan pemilihan umum. Jawabannya adalah A. Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Siapa yang bertugas dalam mengawasi pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam pemilu? A. TNI dan Polri, B. Bawaslu TNI dan Polri, C. Bawaslu KPU dan Polri, D. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten, E. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, dan BPKRI. Jawabannya adalah E ya. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan BPKRI. Selanjutnya, siapa yang memberikan undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya? A. PPS, B. KPPS, C. PPKD, D. PTPS, E. KPU Kabupaten. Jawabannya adalah B. KPPS di bawah di bawah PPS ya. Berikut ini adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh KPPS kecuali A. Membuka kotak suara, B. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara, C. Memeriksa seluruh keadaan surat suara, D. Menyegel kotak suara, E. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. Jawabannya adalah
D. Yang menyegel kotak suara. Ini yang kecualinya. Masa pas pelaksanaan malah disegel lagi kan? Gitu ya. Pernyataan berikut yang paling tepat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang A. Pemilu, B. Pemilihan umum, C. Pemilu Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, D. Pemilihan umum Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, E. Pemilihan umum anggota dewan daerah, presiden, wakil presiden, dan anggota dewan perwakilan daerah. Jawabannya adalah B. Pemilihan umum. PPS wajib menggunakan salinan sertifikat hasil penghitungan suara selama 3 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, atau 14 hari. Jawabannya adalah D ya, 7 hari. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dimulai dengan A. Meminta para saksi untuk menyerahkan surat mandat dari pihak parpol, B. PPS membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, C. PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, D. Mengambil sampel yang berisi berita acara, E. Membuka kotak suara yang tersegel. Maka jawabannya adalah E. Membuka kotak suara yang tersegel. Berikut ini adalah dokumen yang harus diserahkan oleh PPS kepada PPK. Kecuali berarti yang bukan ya, yang nggak diserahin. A. Surat suara, B. Sertifikat rekapitulasi, C. Berita acara rekapitulasi, D. Dokumen yang dimasukkan dalam kotak suara, E. Daftar hadir pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara. Jawabannya adalah E ya, daftar hadir nggak perlu. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Nantikan soal-soal berikutnya menjelang beberapa sekitar 1 minggu lagi. Saya pasti akan update terus untuk latihan. Dan nanti akan ada simulasi ujian sekitar 2 kali lagi mungkin akan saya kasih. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.